Oke, soal nomor 36. Pada saat pendapatan negara S meningkat dari 50 miliar menjadi 60 miliar, konsumsi meningkat sebesar 3 miliar. Berapakah kecenderungan konsumsi marginal dari ekonomi negara S? Nah, em, ini saya salah menuliskan ya. Jadi, karena saya ini sama S-nya ya. Jadi, kita mesti tahu dua indikator yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Ada indikator MPC, ada indikator MPS. Oke. Nah, nilai MPC plus MPS udah tahu ya sama dengan satu. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah dari persama ini MPC MPS ini ada di persamaan apa sih? Ada di persamaan konsumsi dan saving. Ya, persamaan konsumsi adalah C0 ditambah MPC dikali YD. Saving itu S0 ditambah MPS dikali YD. Nah, lalu kalau kita misalnya mau menurunkan ya si fungsi MPC, itu dapatnya dari mana? Dari delta C terhadap delta YD. Sedangkan MPS itu dapatnya adalah dari delta S per delta YD. Jadi kurang lebih dia mau bicara bagaimana dampak perubahan disposable income terhadap konsumsi. Itu adalah MPC. Sedangkan MPS itu adalah bagaimana dampak perubahan disposable income terhadap saving. Nah, kenapa MPC plus MPS sama dengan satu? Karena ya disposable income itu kan totalnya 100% atau satu, ya kan? Nah, dia bisa dialokasikan untuk konsumsi atau untuk saving. Nah, makanya marginal propensity-nya kalau ditotalin antara konsumsi dan saving itu sama dengan satu. Oke. Nah, berarti ini kan yang ditanya berapakah kecenderungan konsumsi marginal dari ekonomi negara S. Berarti MPC, ini saya salah ini ya. MPC sama dengan delta C per delta Y. Nah, memang di sini tidak dikatakan pendapatan disposable, tapi asumsi di soal ini apa? Ya, disposable income itu adalah income dikurang pajak ya. Nah, kita mengasumsikan tidak ada pajak di soal ini. Gitu. Jadi, bisa tidak ada pajak atau pajaknya tidak berubah. Jadi, bisa kita anggap, kita asumsikan disposable income adalah income itu sendiri. Ya. Nah, yang jelas konsumsi berubah 3 miliar. Meningkat 3 miliar itu ya 3 miliar gitu, plus 3 miliar ya. Sedangkan delta Y-nya, perubahan income-nya itu adalah dari 50 miliar jadi 60 miliar. Berarti 60 miliar dikurang 50 miliar. Ini sebenarnya di soalnya ada kesalahan penulisan ya. Miliar itu kan bukan miliar, tapi miliar ya. Seperti itu. Berarti intinya konsumsi naik 3 miliar ketika pendapatan naik sebesar 10 miliar. Itu sebenarnya inti dari yang mau disampaikan soal. Ya kan? Kan 50 miliar ke 60 miliar itu kan naik 10 miliar gitu ya. Jadi 3 miliar dibagi 10 miliar. Hasilnya adalah 0,3. Kalau kita konversi ke dalam persen, itu adalah 30%. Oke. Nah, tetapi hati-hati. Kalau bisa ada kemungkinan di periode berikutnya soalnya diubah. Informasinya bisa seperti ini. Tapi yang ditanya, berapakah kecenderungan menabung marginal dari ekonomi negara ini? Nah, berarti hati-hati. Kalian dari informasi yang ada, kalian dapatnya MPC-nya. Berarti MPS-nya pakai rumus apa? Pakai rumus pendekatan yang MPC plus MPS sama dengan satu. Atau berarti kita bisa simpulkan dari rumus ini apa? MPS itu adalah 1 min MPC. Atau MPC adalah 1 min MPS. Seperti itu. Jadi kalau kita udah dapat nilai MPC, bisa dapat nilai MPS. Nah, kalau MPC-nya 30%, berarti MPS-nya adalah 70%. Jadi hati-hati kalau soalnya diubah. Dan perhatikan informasinya gitu. Kalau informasinya konsumsi meningkat atau konsumsi menurun, oh berarti ini ngomongin delta C-nya. Berarti kamu nyari MPC dari informasi soal ini gitu. Tapi kalau seandainya soalnya saving meningkat atau saving menurun, berarti dari soal ini kamu dapat nilai MPS. Nah, meskipun udah dapat MPC MPS, bukan berarti di soal pasti ditanya MPC kalau soalnya konsumsi, perubahan konsumsi. Bisa jadi informasinya perubahan konsumsi, tapi yang ditanya adalah MPS-nya. Jadi harus perhatikan baik-baik soalnya. Nah, tetapi saya ada kritik terhadap soal ini. Kenapa? Memang secara perhitungan, secara metode nggak ada yang salah. Tetapi kalau dalam kondisi nyata ya, di berbagai negara manapun, itu konsumsi itu indikator MPC itu tinggi. Ya, minimal MPC itu biasanya kalau di soal-soal orang yang ngerti orang ekonomi yang bikin soal itu biasa MPC itu paling kecil 50%. Ya. Hampir lebih dari setengah dari disposable income-nya itu pasti dikonsumsi oleh individu di suatu negara. Ya. Ini kan informasinya di agregat ya. Jadi sebenarnya bukan berarti semua penduduk itu bakal mengalokasikan konsumsi itu 30% dari disposable income. Nggak gitu sih. Tapi itu kan secara agregat segitu gitu. Tapi
Umumnya itu di atas 50. Biasanya kalau di soal tuh kalau nggak informasinya 50, 80%, 90%. Bisa bisa dibikin 60 juga bisa, dibikin 70 bisa, dibikin 75 bisa juga, tetapi umumnya di atas 50. Nah, di soal ini hasilnya 30%. Dan saya rasa jarang negara yang konsumsinya cuma 30% dari disposable income. Itu jarang. Ya. Even negara maju yang komponen konsumsi di GDP-nya tidak terlalu besar, seperti di negara berkembang atau negara besar, tapi biasanya konsumsi itu di atas 50% dari disposable income. Oke. Sekian dari penjelasan saya untuk nomor 36. Terima kasih atas perhatiannya.